Kenapa kok kita harus tahu bahwa manusia awam itu punya kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Sekali lagi, tujuannya apa? Tujuannya ya tetap kembali bahwa agar komunikasi antara kita dan orang yang kita ajak berkomunikasi itu bisa tercapai dengan baik. Antara komunikan dan komunikator itu bisa terjalin dengan baik. Nah teman-teman, ada salah satu statement atau kata bijak atau quotes atau apalah itu. Bunyinya quotes itu gini. Manusia itu seperti halnya buku. Manusia itu seperti halnya buku. Kadang ada buku itu yang menipu kita dengan sampulnya. Oke? Tapi terkadang ada buku juga yang membuat kita terkagum dengan isinya. Jadi manusia itu seperti halnya buku. Ada kalanya buku itu menipu kita dengan sampulnya, tapi ada kalanya buku itu membuat kita terkagum-kagum dengan isinya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman mau pilih yang mana nih? Mau pilih jadi buku yang mana? Buku yang menipu orang lain dengan sampulnya, atau buku yang biasa aja sampulnya tapi membuat orang lain terkagum dengan isinya. Nah, maka untuk bisa mencapai hal itu, teman-teman harus paham tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh seorang manusia dalam menjalin sebuah komunikasi, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi antaranya adalah 10 kebutuhan. Teman-teman, kalau berbicara tentang 10 kebutuhan, ini maksudnya kemana? Kan manusia secara holistik itu berarti keseluruhan ya, berbicara jasmani dan rohani. Kebutuhan manusia itu akan dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama kebutuhan sosial, terus biologis, terus kemudian psikologis, dan yang terakhir adalah kebutuhan spiritual. Manusia itu secara kebutuhan itu dibagi menjadi 4 hal. Kebutuhan manusia itu secara holistik 4 hal. Kebutuhan psikologi, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan biologis. Nah, adapun yang akan kita bahas 10 kebutuhan manusia awam itu kebutuhan secara psikologis. Kebutuhan secara psikologis. Di mana ada yang memang orang-orang yang dia itu sangat bisa, bahasanya itu kalau bahas dulu sebelum dijadikan materi 10 kebutuhan manusia itu judulnya itu apa ya, di materi SC4 apa masih dulu ya SC4? Tapi dari dulu itu 10 kebutuhan. Apa ya bahasanya? Terus diganti itu dulu. Kenali apa ya? Saya agak dilupakan. Dulu judulnya ada lebih spesifik. Kenali kelemahan musuh. Kenali kelemahan musuh. Jadi dalam ilmu komunikasi, ketika kita mengenali kelemahan lawan bicara kita, maka secara tidak langsung kita udah menang. Paham? Contoh, kita datang di suatu komunitas yang notabene komunitas itu mungkin tidak semuanya kita kenal. Mungkin ada 1-2 orang yang kita kenal, tapi umumnya orang itu nggak kita kenal. Adakah orang yang datang dia hanya bersalaman dan menyapa orang yang dikenal dan kemudian dia duduk? Atau ada yang dia hanya senyum doang, dia lemparkan senyum secara umum, dia duduk. Tapi ada orang yang ketika dia punya karisma, dia paham akan 10 kebutuhan manusia, maka semua dia salami. Yang laki-laki dan laki-laki dia salami semuanya. Maka secara psikologis dia udah unggul. Orang yang melakukan aktivitas itu secara psikologis dia udah menang di komunitas itu. Itu maksudnya salah satu trik untuk menaklukkan lawan bicara itu dengan seperti itu. Jangan, kalau bahasa Jawanya imbas-imbis.
duduk diam gitu. Membuat dirinya itu apa ya? Rendah tapi rendahnya tuh asor. Asor itu apa ya bahasa Jawa? Asor itu hina gitu ya. Itu nggak boleh. Nah, karena teman-teman datang ke situ suatu komunitas itu memang harus bawa vibe yang positif, maka ya udah senyum, pakai gestur yang bagus, yang baik, salamin semuanya. Ya, secara psikologi itu teman-teman sudah unggul. Maka selebihnya tinggal teman-teman memberikan induksi-induksi berupa yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang. Yang poin pertama kebutuhan manusia awam itu kasih sayang. Kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang. Maksudnya kebutuhan kasih sayang itu keinginan untuk dimiliki. Keinginan untuk dimiliki. Siapa di sini yang enggak merasa ingin dimiliki? Ada? Bentuk memiliki itu nggak harus dengan ikatan, nggak harus dengan tali ikatan nikah dan enggak. Contoh, seorang pejabat, dia ketika memberikan sambutan di depan, terus kemudian, iya, ternyata saya datang ke sini ada orang yang saya kenal loh. Pak Ozi itu dulu teman SMA saya loh. Saya baru jumpa setelah sekian lama. Tepuk tangan untuk beliau. Itu perasaan kita yang disebut namanya kira-kira seperti apa? Wah, itu tersanjung banget, penghargaan sebuah penghargaan. Apalagi yang ngomong seperti itu adalah seorang yang memang saat itu datang ke situ ditokohkan. Itu namanya bentuk kasih sayangnya seorang pembicara terhadap orang lain yang dia paham akan kebutuhan psikologi orang itu. Saya merasa dianggap loh, masih diakui loh sebagai temannya, dimiliki loh. Apalagi yang notabene memang orang spesial yang melakukan hal itu, orang spesial mungkin suaminya atau istrinya, pengakuan lah. Bahkan kan ada orang ya justru yang menuntut, pokoknya nggak tahu di bio kamu harus saya pasang IG saya, gitu kan ada ya di Facebook menikah dengan ini gitu kan. Kalau nggak itu bisa ngamuk gitu suami istri, ada kayak gitu? Ya mungkin ada gitu. Indah kayak gitu bukan? Suami ada. Katanya pasang foto profilnya. Suami ada Facebook? Oh nggak main Facebook, Instagram? Enggak. Alhamdulillah ya. Mainnya TikTok kayak begini. Tahu saya. Oh sama ya. Enggak pernah ada. Kalau mau lebih tahu tanya anak. Oh iya. Enggak pernah. Enggak kan kadang ada ya orang. HP-nya di lock terus kali. Kali. Entah itu seorang suami atau seorang istri ketika dia punya sosmed, pasangannya itu dia akan jealous ketika nggak mencantumkan akun pasangannya di bio-nya tuh ada yang modelan seperti itu ada. Dan itu bukan hal yang aneh loh. Itu bukan hal yang di luar nalar, enggak. Itu memang kebutuhan psikologi seseorang. Dan ketika dia menuntut, boleh saja, sah saja. Nah kita sebagai orang yang sudah belajar, berarti bukan lagi orang awam. Berarti memang harus memberikan. Tujuannya apa? Untuk menaklukkan dia. Pokoknya sih. Paham? Bisa ya? Nah maksudnya bentuk kasih sayang keinginan untuk dimiliki itu seperti itu. Siapa sih yang nggak bangga diakui, dimiliki? Siapa bangga pasti. Bahkan seorang anak aja ketika ayahnya dalam suatu pekerjaan aktivitas yang mungkin melibatkan dia, memperkenalkan ini anak saya aja, pasti anak itu punya kesan yang sangat luar biasa. Ya kan? Ya itu pasti. Nah, maka dalam dunia komunikasi, dalam hal kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, lakukan poin pertama, berikan bentuk kasih sayang terhadap lawan bicara kita dengan cara mereka itu merasa agar hatinya itu dimiliki oleh kita. Bisa? Bisa? Paham ya?
Next, yang kedua, keunggulan, keinginan untuk menang. Yang kedua, keunggulan, dalam kurung keinginan untuk menang. Nah, human dilemma sudah manusiawi bahwa diri manusia itu ingin selalu unggul dari sejak dalam bentuk apa ya, sel sperma aja Anda itu sudah dimenangkan, betul nggak? Kan katanya cairan sperma masuk ke rahimnya perempuan itu kan berjuta-juta ya, dan yang ditangkap oleh apa, ovarium apa ovum itu kan memang dia sebagai pemenangnya. Dari situ aja Anda udah dilatih untuk menjadi orang yang tidak kalah, lagi tambah lagi dan sebagainya, dan itu manusiawi banget. Nah, oleh sebab itu hal apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita ingin mengambil hatinya orang dan komunikasi kita tercapai, merendahlah, unggulkanlah orang yang memang sedang Anda ajak komunikasi. Luar biasa ya. Udah lama saya nggak ketemu sama Bang Pakar, tapi sekarang awet muda loh. Padahal usia kita, saya lebih jauh di atas. Terbalik ya. Secara usia Bang Pakar itu di atas saya, tapi kenapa bisa awet muda? Wah, saya harus belajar resepnya. Itu mengunggulkan. Udahlah, terbang itu Mas Rin. Betul nggak? Iya. Puji-puji. Iya, maksudnya itu kan dengan cara seperti itu berarti kita membuat Bang Pakar itu menang daripada kita dibanding kita. Ingat ya teman-teman, kata pertama itu fakta. Kata kedua itu adalah kuncinya. Oke. Paham, udah sampai situ ya. Jadi memang dalam diri manusia itu manusiawi banget ketika dia menuntut bahwa selalu ingin unggul dari yang lain. Nah, tapi terkadang kita itu lupa memposisikan. Contoh, anak pertama atau seorang abang, seorang kakak, ketika dia mulai punya adik, maka ngalalah sama adikmu. Kasihlah, kamu kan udah besar. Oke. Secara lahirnya dia memberikan, dia memberi dan dia mengalah. Tapi secara psikologi, pendidikan itu baik gak? Tidak baik. Tidak baik. Yang kedua, ketika anak kita berseteru, nah, atau adik atau anak kita berseteru dengan orang lain, dengan sesama anak-anak, apa hal yang harus kita lakukan? Jangan kayak gitu, ngalah lah, kan dia ini dan lain sebagainya. Boleh nggak? Secara psikologis enggak. Izinkan dia untuk dilatih sebagai pribadi yang menang. Persoalan minta maaf itu urusan belakang. Jangan biarkan dia untuk mengalah. Pendidikan yang benar seperti itu. Loh, berarti ngajarin untuk ribut. Ya namanya anak-anak, dunianya kan seperti itu. Kalau kita ajari udahlah ngalah aja. Kan anak kita tuh dituntut untuk jadi seorang yang rendah terus. Kalau ribut sama temannya jangan ngalah ya. Kalau dia mukul, lawan aja. Urusan nanti minta maaf itu beda hal. Bijak. Tapi orang yang bijak itu setelah itu kamu harus minta maaf. Dilatih seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang tangguh. Mentalnya, secara mental. Tapi kalau dari kecil ngalah, udah sampai kapanpun dia akan jadi korban bully itu. Secara psikologi seperti itu. Tapi hal ini biasanya sulit diterima untuk umumnya orang awam. Tapi secara psikologis memang aturannya seperti itu. Silakan. Saya tertarik dari Kak. Dengan anak saya kan sering berkelahi. Ya. Jangan dimarahin Pak. Jangan dimarahin. Kalau kamu pulang nangis jangan pulang. Wih, bapaknya Jadi itu malah saya. Kenapa itu? Saya tak mau anak saya itu cengeng sebenarnya. Kalau berkelahi jangan nangis, jangan pulang. Berarti saya benar Pak ya? Wih, Hebat itu. benar nggak ya?
benar nggak ya saya gitu kan. Apalagi anaknya itu cowok ya, anaknya cowok itu harus Jangan pulang harus itu. Pantang bulan itu dulu. Ya karena berarti seorang ayah itu mengizinkan anak dia untuk memposisikan dirinya, dia punya mental untuk membela dirinya. Berarti kalau enggak ya udah. Nah, tinggal nasihat aja setelah itu ya kamu harus. Cuman apakah dengan mendidik seperti ini anak kita bisa jadi brutal untuk depannya? Brutal. Oh ya, kasih pengarahan. Tetap Kan tadi yang Kak Izel bilang kalau dipukul jangan mukul duluan, kalau dipukul balas pukul. Ya. Jadi pamin anaknya. Ini kalau nggak dipukul udah mukul duluan baru repot. Bahaya. Nyari gara-gara. Ya, makanya persoalan minta maaf itu ya tetap harus, sesama manusia tetap harus. Tapi kalau untuk urusan kamu tidak merasa bersalah, jangan ajari anak kita untuk mengalah. Biarkan aja. Apalagi Biar kalau dia dipukul ya. belajar. Oke, bisa. Dan sama anak perempuan pun seperti itu. Banyak kan anak perempuan sekarang ya. Bahkan nggak anak perempuan, doang anak laki-laki memendam dan lain sebagainya. Akhirnya jadi korban bully. Hanya ngomong aja nggak berani. Setelah dia dipukul itu hanya ngomong, kan apa dilatih ngalah, jangan ini, nggak boleh nakal. Nah, pendidikan seperti itu justru yang kita anggap kayaknya itu mengedepankan etika justru salah. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi poin pertama kasih sayang, keinginan untuk dimiliki. Yang kedua selalu untuk menang. 2 poin itu teman-teman bisa pakai aja udah luar biasa banget. Nah, kadang kita lupa kan? Lupa apa? Lupa ketika mau berkomunikasi sama orang itu. Ya memang kulturnya beda ya, Indonesia sama luar itu kultur bahasa basinya itu orang luar dia to the point, orang Indonesia itu pakai seperti itu. Tapi teman-teman bisa lihatlah sekarang, karena bahasa basinya orang Indonesia itu, orang bule itu kalau digombalin sama orang Indonesia udah mati berdiri langsung. beneran. Iya, beneran. Ya karena memang secara etika komunikasi orang bule itu dia nggak ada bahasa basinya, dia langsung to the point, nggak ada ketersinggungan gitu. Nah orang Indonesia dia mengedepankan seperti itu. Bisa? Oke, next. Cuma paham dia bahasa kita. Penghargaan yang ketiga, keinginan untuk disanjung atau dipuji. Keinginan untuk disanjung. Jadi banyak manusia itu yang dia itu lemah sama pujian. Maksudnya lemah sama pujian itu kalau dipuji dan takluk gitu. Maka jangan sungkan-sungkan kita itu untuk memuji orang tersebut dengan catatan bahwa apa yang kita pujikan kepada beliau itu memang nyata, real, dan tidak dilebih-lebihkan. Karena dalam agama Islam sendiri menyanjung terlalu berlebihan di hadapan umum itu seperti halnya memotong leher saudaranya. Nggak boleh kita. Tapi kalau kita tujuannya berkomunikasi dan kita memberikan sanjungan, ya itu nggak masalah. Itu yang perlu. Nah terkadang begini, dalam sebuah hubungan, entah itu hubungan lawan jenis atau komunikasi atau persahabatan, hal yang paling sulit itu apa? Menerima kekurangan atau menerima kelebihan? Menerima kelebihan orang lain. Menerima kekurangan itu biasa, hal yang mudah. Tapi kadang kita itu nggak bisa menerima kelebihan orang lain. Yes. Benar kan? Ujung-ujungnya dibandingkan dengan kekurangan kita. Iya. Kalau bilang enggak terimalah saya dengan kekurangan, gampang gitu. Gampang hati kita untuk memaafkan, memaklumkan. Tapi ketika orang lain dia punya kelebihan, hati kita tuh kadang susah untuk menerima, mengakuinya. Apalagi sampai memberikan sanjungan, itu susah banget. Lah orang itu standar kebahagiaan orang awam yang memang tidak belajar di Kansa dan mereka nggak ngerti ilmu komunikasi. Dia merasa apa ya? Dia curhat di sosmed, pencapaian dia. Itu kan sering ya kita lihat ya. Kita itu kalau hatinya nggak bersih, hati kita tuh memaksa buset gitu aja di posting.
Itu kan berarti kita tidak bisa menerima kelebihan orang. Harusnya apa? Ya udahlah, like aja, kasih aja sanjungan, doakan aja, apa salahnya? Susah loh hati kita loh, secara manusia, betul nggak? Nah maka hal yang harus kita lakukan adalah ya nggak ada salahnya kita memberikan sanjungan bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan suasana yang positif bahwa oh ya saya sebagai pribadi juga melatih. Atau gini, dalam satu ilmu vibrasi ya, seorang psikologi menyampaikan ketika seseorang dia dalam kesuksesan dan dia menceritakan kesuksesan itu dan kita memberikan respon baik bahkan mendoakan itu secara tidak langsung kita meng-copy paste suasana hati dia, kesuksesan dia untuk diri kita. Secara vibrasi itu seperti itu. Secara tidak langsung. Tapi kalau justru sebaliknya kita bersikap negatif, berarti kita menolak keberhasilan itu ada pada diri kita. Hukum penolakan. Iya, hukum penolakan. Masya Allah. Hampir semua. Review. Hasil didikannya Sedih. Kang Dede. Kang Sedih. Dede. Saran ya, Masya Allah. lagi naik motor ada mobil lewat, cus, Mantan itu. Orang aja. ya kan? Dasar orang kaya sombong. Secara tidak langsung berarti kita tidak mengizinkan alam bawah sadar kita sampai kapanpun tidak mengizinkan kita menjadi orang Kayak ya karena anggapan dia orang kaya sombong. Hati-hati. Hati-hati ya kan? Hati-hati. seharusnya kita kan harus hati-hati. Kan Ya. gitu. Tapi Bang Rodi jangan di luar. Iya. Jangan rokok terus. Dulu tapi setelah dikasih enggak. Rachel tadi yang jawab apa namanya lebih gampang menerima apa? Kekurangan. Kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain. Itu Eh. pasti mikirnya ini apa namanya ketika teman-teman jatuh cinta. Ah, iya. Nah itu beda konteksnya. Gitu. Kalau jatuh cinta baik-baiknya aja yang diterima, buruk-buruknya belum tentu kan. Beda. Justru pun biasanya gampang loh. Biasanya gampang kekurangannya hal-hal yang itu kalau orang senang jatuh cinta itu ya memaklumkan kelebihannya itu loh. Dia ganteng, sudah pasti disukai banyak perempuan lain. Itu susah diterima, bener nggak? Punya istri cantik, punya suami ganteng itu cobaan guys. Serba salah ya. Lah ya bener, ya bener. Kayak Pasti, bener itu. cerita Sudah pasti jadi bahan perhatian orang itu pasti. Itu pasti. Dan itu bagian dari bentuk hal menerimanya kita. Kalau kita nggak bisa menerima kelebihan suami istri kita, wah ribut terus tiap hari di rumah. Ya kan? Bisa diterima ya? Oke, jadi poinnya teman-teman bahwa sekali lagi Kan dia jelek-jelek, Pak Ujan, cari jelek-jelek pula. kalau kali agak lain. ada gitu konsepnya. Terus gimana Kak kalau punya suami atau istri yang jelek? Ya bagus. Melatih Anda untuk bersabar. Kacang masuk sur. Cobaannya lain gitu. Cobaannya dari sisi lain. Gitu. Ya nggak masalah. Ternyata udah jelek brexitnya salah. Ujung lagi, jadi mah dibagi lagi. Kacau. Cerewet pulang lagi. Bagus Pak cerewet Pak. Daripada pendiam istri wah susah kita. Mau apa enggak? Ini terserah ya kan. Belikan salah ya repot itu. Mau apa terserah. Giliran dari carikan salah. Payah itu. Mending yang cerewet ya kan. Jelas ya. Iya jelas. Bisa saya marah. Kayak ketawa. Iya. Oke next nomor 4. Keamanan. Nomor 4 keamanan. Keinginan untuk dilindungi. Keinginan untuk dilindungi. Nah, teman-teman, perlindungan dan rasa aman itu saat ini itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Perlindungan dan rasa aman. Nah,
perlindungan dan rasa aman itu muncul bukan hanya dari faktor seseorang itu secara fisik, tapi perlindungan dan rasa aman itu muncul bisa dari faktor kenyamanan. Oke? Perlindungan dan rasa aman itu bisa berasal dari faktor kenyamanan. Bagaimana coba ketika seseorang itu dia misalnya memberikan perlindungan dan rasa aman itu, kalau harus seperti Deddy Corbuzier semua badannya, harus yang sempurna semuanya, kan nggak semua punya fisik yang sempurna, nggak semua punya otot yang bagus. Ada orang yang mohon maaf secara fisik aja dia kurang, tapi bagaimana dia bisa memberikan perlindungan terhadap orang lain? Bisa jadi malah justru dia yang dilindungi, tapi karena dia mampu menciptakan rasa nyaman sehingga orang yang ada di sekitarnya itu merasa terlindungi dan merasa aman. Bisa? Nah, maka itu juga harus diberikan. Kan ada orang ya yang memang secara fisiknya biasa aja, seorang laki-laki, terus kemudian secara keilmuan mungkin bela diri juga dia nggak punya, penakut malah justru, tapi kenapa istrinya cakep? Ya berarti dia bisa menciptakan rasanya nyaman. Itu kalau kita pakai dalam hal dunia komunikasi, memberikan rasa nyaman kepada orang lain lawan bicara kita, kita yakinkan suaranya orangnya mengayomi, apalagi pakai bahasanya suaranya suara deep seperti ini. Cek ya, langsung dirubah ya, langsung dirubah cek. Mikrofon. Apa yang mau kamu ceritakan hari ini? Aduh, orang udah. Aduh. Iya. Nanti berempatnya bisa privat. Jadi apa banggakan ya? Ya teman-teman, nggak bisa dipungkiri ya, sebelum masuk ke kantor dulu suara saya itu cempreng loh. Saya kalau ngomong selalu pakai nada tinggi. Tadi belajar cek, lalu cek. Kalau ngomong itu bayangin suara kita jatuhnya ke perut. Kalau ngomong itu selalu bayangin suara kita jatuhnya ke perut, jangan ke leher. Harus punya banyak teman-teman sound system ya. Oh iya. Latihan. Kalau ngomong suara, ton suara itu kenapa kok yang melirih, yang lebih rendah itu lebih mendapat attention lebih Nyaman. lebih tinggi ya dibandingkan yang Sentuhan hati. yang keras. Oke, nada tinggi meliuk-liuk itu memukau, tapi nada rendah deep itu membuat orang nyaman. Itu ya alasannya. Ya, alasan pasti. Dan bahasa persuasif itu kan bukan bahasa teriak. Semakin deep suara Anda, maka semakin nyaman orang dibuat. Attentionnya jadi Ya. lebih susah. Dan teman-teman harus latihan. Makanya nanti di kelas public speaking teman-teman latihan tuh. Latihan tuh. Kadang orang nggak bisa loh. Aneh ya kan? Aneh. Tapi kalau dibiasakan secara nggak sadar nanti jadi MSO kita bisa. Saya lama dulu latih suara deep itu lama banget. Saya ingat pertama kali saya ngasdos itu 2017, 2018 itu saya belum punya suara deep dan malu. Tapi perlahan dilatih terus. Bisa. Dan laki-laki wajib punya suara deep, wajib punya. Biar nyaman. Widih. Karena secara dalil juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu naungan bagi perempuan yang merambut. Nah, seorang naungan merambut berarti dia harus mampu memberikan rasa aman. Kalau seandainya dia tidak bisa dengan fisik dia, dengan harta dia, maka dia bisa memberikan dengan rasanya paling gampang. Nyaman. Iya, paling gampang. Bisa? Sejauh ini ada pertanyaan? Nyata ya. Ini green gerak. Ada pertanyaan? Kenyamanan. Exxon. Membuat Anda cool selama 24 jam ke depan. Sprite. Ini iklan Sprite kayak gitu. Kalau menguasai yang 10 ini, kalau ada lawannya pakai ilmu kayak gini juga, nggak
nggak main. Kalau suami istri rekan saya, aduh ini boleh silakan. Ada ini. Tapi kadang suka ada lupa itu. Pasti manusia bilang. Enggak, maksudnya lupa mempraktekkan gitu. Oh. Lupa kepake ilmunya. Ketamakan. Nomor 5, tamak. Keinginan untuk selalu dapat lebih. Ketamakan atau keinginan selalu ingin dapat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa manusia itu selalu ingin dapat lebih. Kenapa? Karena manusia punya yang namanya nafsu. Nafsu itu ciri-cirinya selalu minta jatah atau minta bagian. Kalau udah dapat jatah dan bagian, pinginnya lebih. Itulah manusia. Akhirnya muncullah sifat yang namanya tamak. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, untuk menaklukkan lawan bicara Anda, maka Anda harus memberikan kebutuhan akan ketamakannya seseorang. Contohnya, dalam segala hal, manusia itu sebetulnya dia tidak mau membagi apa yang ada pada dirinya. Bila perlu apa yang Anda punya saya ambil. Betul gak? Itu jiwa bertahan, instingnya manusia seperti itu. Maka dalam satu kondisi Anda harus rela untuk menyisihkan sebagian milik Anda, memberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan tamaknya lawan bicara Anda. Bisa? 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 Contoh, seorang suami padahal nggak tahu yang disimpan lebih banyak, sisa 150 mah, ya udah 100-nya untuk mama, yang 50 biar papa pegang. Istri udah senang gitu, wah buset suami saya ngalah nih. Iya. Contohnya jadi seperti produknya dari Malaysia. iya. Iya kan? Padahal nggak tahu di mana ada lebih itu. Tapi itulah bagian dari bentuk hal yang remeh-temeh, tapi kita sudah memenuhi kebutuhan tamaknya seseorang. Bisa, sampai sini bisa nangkap ya. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita yang dianggap sepele, tapi ketika dilakukan efeknya, impactnya sangat luar biasa dalam dunia komunikasi. Makanya kenapa saya bilang ilmu kebutuhan 10 kebutuhan manusia itu ilmu simpati yang tingkatannya tinggi banget. Ketika teman-teman pakai ini terhadap orang yang awam, waduh, Bungkus. iya, terus. Bungkus. Ini kita aja. Banyak dari. Bapak ini bungkus Iya, kita kan pedagang. Iya, sama, apalagi seorang pedagang, Bungkus terus. kita bahasanya Bahaya bang pekerja. boleh nggak kita seorang yang nggak boleh seorang pedagang itu kan dia menciptakan harga ya. Ini tadi udah ada loh orang yang nawar 70 tapi saya nggak kasih, tapi karena dengan Bang Pakar kenal saya kasih 60 aja, itu nggak boleh. Dalam agama Islam dilarang banget. Jualan seperti itu dilarang banget. Tapi yang boleh itu karena saya kenal, saya kasih penawaran harga spesial dan saya lebihkan. Itu boleh. Itu boleh. Kan orang pasti dilebihkan senang, ya kan? Tamak. Walaupun mungkin dilebihkannya itu harganya sudah kita up. Iya. Ya kan? Harganya harusnya 60, dinaikkan jadi 70, ingin memberikan lebih. Dia sebetulnya nggak rugi. Tapi karena kebutuhan tamaknya udah kita penuhi, dia rela tetap membayar. Itu namanya trik dagang. Yang nggak boleh itu tadi udah ada yang nawar 70 saya nggak kasih karena nggak kenal sama Anda, kenal itu nggak boleh, dilarang. Itu namanya kalau bahasa Jawanya di pasar itu namanya combre. Ya kan ada combre ya. Combre itu kita kalau ke pasar jodoh itu sering tuh kita nawar barang tiba-tiba, woi bang masa ditawar segitu dikasih? Tadi saya nawar lebih mahal loh. Nah, itu
temennya itu, temennya penjual itu. Ya, jadi Islam dilarang itu. Paham ya? Oke. Kalau misalnya gini kok, Nah, kalau dalam sehari-hari misalnya macam saya kan kerja gitu kan, borong gitu kan, ya. itu hukumnya tuh gimana? Misalnya kan borongannya, kalau kita sehari-hari ini kan, kalau masukin harga misalnya, perkiraan satu hari, kalau kan udah udah bisa ketebak lah kalau kerjaan Ya, ya. misalnya masang keramik misalnya satu ruangan itu bisa lah satu hari harus selesai. Berarti kalau misalnya saya gajinya 200.000, misalnya saya masukin 400.000 gitu, hukumnya tuh gimana? Oh, ya boleh aja. Kalau itu kan nilai kesepakatan, nggak ada hal yang. Berarti kan itu dibayar atas jasa, Iya. bukan nilai barang. Itu nggak masalah. Yang nggak boleh keramiknya nggak dipasang. Iya. Itu dibayar di pasar. Oke, gimana? Ya, ya orang kalau udah berbicara tentang jasa, yang dibayar itu jasa, maka semakin banyak pengalaman seseorang itu akan semakin tinggi jasa dibayar. Kan? Pernah dengar ceritanya seorang profesor ahli tentang galangan kapal dan ternyata kapalnya itu dibawa kemana-mana nggak bisa jadi, nggak bisa hidup, sama seorang profesor itu jadi tunggu gitu mesinnya dipukul aja pakai palu dan gitu. Loh cuma gini doang. Iya, tapi untuk saya bisa mengamati, bisa mendengar suara mesin, kerusakannya itu saya butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Kan yang dibayar itu nggak masalah. Jasa tuh nggak bisa disamakan sama barang. Nggak bisa ditakar. Nah, nggak bisa ditakar. Makanya di Indonesia salah sebutan untuk guru itu pahlawan tanpa tanda jasa itu bodoh. Betul nggak? Karena ditakar. Nggak boleh. Di dalam Islam loh guru itu diangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu itu derajatnya diangkat sama Allah itu satu tingkat di atas orang yang punya ilmu. Kok bisa dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa? Itu kan kelakuannya orang Belanda dulu yang dipakai. Karena mencerdaskan warga pribumi. Jadi pinter, akhirnya itu dipakai sampai sekarang. Makanya maklum kalau di Indonesia itu guru itu justru kesejahteraannya dibandingkan buruh lainnya itu paling rendah. Kalau di luar negeri Iya. paling gede guru itu bayarannya. Paling Iya. gede. Di Swiss sana setingkat guru TK aja gajinya 60 sampai 70 juta. Ya kan? Pindah sih. Iya. Paham ya? Oh iya. Motivasi bisa. Ya, maksudnya gitu. Teman-teman paham ya? Oke, next. Nomor 6. Pengakuan. Keinginan untuk dihargai pribadinya. Pengakuan. Pengakuan keinginan untuk dihargai pribadinya. Udah habis. Jam berapa sekarang? 2027. Masih ada waktu. Pengakuan keinginan untuk dihargai pribadi. Silakan sambil dicatat. Nomor 7 kekuasaan, keinginan untuk jadi paling unggul. Kekuasaan, keinginan untuk jadi paling unggul. Nomor 8 kebebasan, keinginan untuk memiliki ruang. Ditambahin ruang privasi. Mana ya cadar 3 itu kan apa? Yang kabel panjang di kelas ini ya? Kebebasan, keinginan untuk memiliki ruang Masih ada. kemerdekaan. Ya. Nomor 9 ego. Keinginan untuk bangga diri. Yang 10 kemerdekaan, keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ego itu bangga diri atau narsistik. Itu. Kemerdekaan itu apa tadi kan? Keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Cukup ya, maksudnya penjelasannya nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Kita
lanjut penjelasan ini. Nah teman-teman, saya menyebutkan. Nah, kenapa 10 kebutuhan manusia ini ada embel-embel belakangnya awam? Karena orang yang masih menuntut eksistensi akan 10 hal ini, orang yang masih menuntut eksistensi akan 10 hal ini, dia tergolong orang yang awam. Berarti bagi kita yang sudah belajar, tidak lagi awam. Seandainya kok ternyata 10 kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam diri Anda lebih bisa memaklumkan. Apakah saya nggak boleh nuntut, Kak? Boleh, karena itu bagian dari bentuk kebutuhan psikologi Anda. Tapi seandainya hal itu nggak terpenuhi terhadap diri Anda dari orang lain, Anda harus bisa memaklumkan. Kenapa? Karena Anda bukan lagi orang yang awam. Itu poinnya. Jadi justru jangan kamu nggak paham banget kebutuhan manusia. Nggak boleh ya, nggak boleh. Harus lebih bisa memaklum. Kalau lebih bijak, oh ya wajar dong. Dia nggak belajar tentang 10 kebutuhan manusia, makanya dia nggak memperlakukan layaknya seperti halnya orang yang paham akan kebutuhan. Jangan justru setelah tahu paham dong 10 kebutuhan manusia gimana sih? Jangan malah dijadikan senjata untuk menyerang temannya. Gitu. Karena sering, maksudnya ketika saya nggak sampaikan seperti ini, teman-teman mahasiswa itu hal ini dijadikan sebagai senjata. Saya sudah belajar 10 kebutuhan manusia gak tanggap banget lah. Kan jadi malah menuntut. Padahal di belakangnya ada embel-embel awam. Nah berarti ketika orang yang masih mengejar dan menuntut hak akan eksistensi 10 hal itu, berarti dia masih tergolong orang yang bisa dipahami? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau di-sharingkan? Ya, silakan. Baru ini baru paham ketika belajar yang kebutuhan manusia ini kan biasa kita sering dengar istilah love bombing. Ya. Iya kan. Iya. Berarti mereka pelakunya itu paham tentang kebutuhan manusia. Oh iya. Istilah apa tadi? Love bombing. Jadi dia itu kayak di awal itu gencar ya. Pokoknya kayak baju-baju itu. Ngasih duit, ngasih perhatian, terus setiap hari di chat segala macam udah dapet ngilang. Iya udah dapet. Ghosting. Materi. Love apa? Tujuannya materi. Enggak, bukan itu. Orientasinya bukan itu. Kalau bombing itu dia gimana ya? Ada memang orang-orang yang punya apa ya bahasanya? Tabiat, punya tabiat seperti itu. Maksudnya memang dia itu orang yang sangat mengesankan di awal. Orang yang sangat mengesankan di awal. Tapi kalau orang jauh lebih kenal dia, ya sudah banyak problem orang itu. Nah maka teman-teman ilmu ini hati-hati pakai. Karena kenapa ya? Karena ini ilmu simpati. Dan ilmu simpati itu ya kalau teman-teman pakai dan tidak dilandasi atas dasar bahasanya ya keilmuan yang betul-betul sesuai ya bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif. Sekali lagi di Kansa itu teman-teman memang diajarkan tentang ilmu manusia agar teman-teman itu betul-betul seutuhnya jadi manusia dan kemudian bisa memanusiakan manusia. Nah kalau Anda itu betul-betul bisa mengaplikasikan hal itu dan Anda terapkan, itu sebetulnya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang hebat, biasa aja. Itu memang harusnya seperti itu memang dilakukan. Tapi kan era sekarang ini orang banyak yang kemudian dia lupa sama hal-hal seperti itu. Mungkin kalau yang ngikutin sosmed saya beberapa kali posting, saya sering selipkan pengetahuan tentang psikologi seperti ini. Nah tujuannya apa? Supaya tujuannya ternyata banyak loh hal-hal yang nggak kita sadari itu ternyata
kita itu udah secara psikologi kita udah salah jalur. Maka perlu kita arahkan, kita perlu perbaiki. Nah bersyukurnya teman-teman untuk dapat pengetahuan itu di kaca itu memang betul-betul diajarkan. Kalau seminar lain bayarnya 2.500.000 kalau nggak salah, 3 juta lah ya. 3.500.000. Teman-teman percaya ketika saya di Astra dulu untuk sharing sama psikolog, kita mau personal branding kita kan, soalnya personal branding itu kita diajari untuk menggunakan mata mental kita untuk memahami apa potensi kita, lalu diri kita itu hal apa yang bisa kita jual nih untuk membuat orang lain tertarik. Mahal itu, mahal kan bahasanya kan. Coba teman-teman tanya pejabat-pejabat yang punya guru spiritual tuh, oh mahal banget itu kalau dia mau untuk kampanye, mau nyalon itu datang ke orang tua, apa yang perlu. Kalau orang Melayu bilang air wajah, air muka, mahal itu. Tapi itu sebetulnya bukan hal yang magic atau mistik, itu bukan, tapi ya ilmu tentang manusia. Dan teman-teman diajarkan ilmu itu sampai akhir semester pun teman-teman diajar. Nah oleh sebab itu, karena teman-teman sudah belajar keilmuannya, agar keilmuan yang teman-teman dapat di kelas itu bisa dipraktekkan secara langsung, Tidak bisa lagi nonton. maka di Kansa dibanyakin tuh kegiatan-kegiatan. Supaya apa? Supaya teruji keilmuannya. Ada yang seperti ini, ada yang spontan, ada yang orangnya frontal, ada yang kasar, ada yang itu. Dengan seperti itu dibikin sebuah kegiatan bersinggungan, nah bisa nggak dipakai. Tapi kalau nggak ada kegiatan, nggak ada hal-hal lain yang bisa teman-teman dijadikan media untuk menguji keilmuan, ilmu hanya sekedar ilmu pengetahuan doang, bukan ilmu aplikasi. Kan ada ya, ketika sesama teman angkatan 10 aja, ketika pertama kali kenal di ospek aja kayaknya orang ini interest banget, masih banget. Dan begitu lama kenal, dan cuti kayak gini, gitu kan? Nah itulah di situ teman-teman berusaha mengaplikasikan keilmuan yang sudah teman-teman dapat di kelas kan? Ciri-ciri sering saya sampaikan, ciri-ciri orang yang berilmu itu kan lebih sedikit pengingkaran dan pertentangan dia terhadap orang lain, alias lebih mudah memaklum. Tapi kalau semua hal mau didebat, semua hal mau dilawan, berarti menandakan bahwa dia tidak punya. Apalagi terkadang kita itu menjumpai hal yang terkadang orang yang berbicara di depan kita itu secara keilmuan tuh lebih rendah daripada kita, dan kita tahu apa yang dia sampaikan itu salah. Nah kita lebih expert di bidang itu. Wah itu cobaan besar banget. Pengennya tuh, woi, gitu kan? Pengennya kayak gitu kan? Nah tapi untuk mencirikan bahwa anda orang yang berilmu itu adalah lebih sedikit pengingkaran dan pertentangan kamu terhadap orang itu. Gitu kan? Iya, jadi ya memang susah-susah gampang mengaplikasikan keilmuan itu. Tapi bersyukur bahwa di Kansa itu teman-teman dikasih media fasilitas dengan berbagai macam kegiatan. Akhirnya, oh ya ternyata bosan kayak gini, oke, saya harus pakai. Oh ayo situ kayak gini, oke, saya harus. Bahkan kalau teman-teman sadar, Kak Ical itu kalau setiap mengajar ataupun siap dosen-dosen atau asdos lainnya itu pakai 10 kebutuhan manusia ya, untuk memahami setiap karakter teman-teman. Dan kalau teman-teman pakai ini semua, teman-teman itu bisa membuat seseorang itu jatuh cinta kepada Anda, entah dengan karakter atau apapun. Makanya hati-hati, bisa PHP-in orang dengan ini. Itu kenapa kayak, kok aku bisa suka ya sama si ini? Karena dia pakai 10 kebutuhan manusia. Makanya masih ingat quotes yang saya sampaikan di depan tadi? Paling depan. Manusia seperti halnya buku. Itu bagus. Kadang ada buku yang menipu dengan sampulnya, kadang ada menipu dengan isinya. Bukan menipu. Diganti yang kedua. Membuat kita terkagum dengan isinya. Salah tafsir. Salah kuat sih. Salah quotes itu dan Agak ampun. Kalau dilihat catatannya, ada yang keliru juga. Kayaknya nggak ada yang nyari. Enggak ada nyata. Kalau yang bagi laki-laki kayaknya nggak nyata semua.
Iya. Oh, udah memaklumi. Tengok tolong. Mana? Enggak, Tapi itu enggak. keren quotes-nya itu. Jangan sampai salah. Coba dulu lagi kak. Manusia itu Bukan. Manusia seperti halnya buku. Kadang ada buku yang menipu kita dengan sampulnya. Tetapi kadang ada buku yang membuat kita kagum dengan isinya. Nah, tuh. Jadi menipu dua-dua. Menipu dengan sampulnya, menipu dengan isinya. Ada yang ternyata dua-duanya zong, ya kan? Kalau itu kan bisa kita antisipasi harusnya. Udahlah sampulnya nggak menarik, menipu, isinya nggak menipu, kan gampang banget. Tapi yang bahaya itu yang sampulnya menarik, dalamnya zong. Tapi yang beruntung itu sampulnya biasa aja, dalamnya Luar biasa. membuat kita terkagum. Makanya teman-teman, itulah tadi saya isinya. Teman-teman sadar nggak sih setiap kali materi itu selalu saya kuatkan sama quotes-quotes seperti itu, maksudnya supaya impresnya itu dapat. Oh, arah saya mencoba menjelaskan itu dari kalimat induktif dari dalam tujuan utamanya melebar. Tapi ada kalanya juga saya menyampaikan dari deduktif dari sifatnya umum dan khusus. Nah, karena kaitannya tadi tentang 10 kebutuhan manusia, makanya saya sampaikan di depan bahwa teman-teman manusia itu makhluk yang rumit banget, seperti halnya buku, di mana buku itu banyak yang membuat orang itu tertipu dengan sampulnya. Tapi tidak jarang juga, alias banyak juga yang orang itu terkagum-kagum dengan isinya. Itulah manusia. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda mampu menerapkan 10 kebutuhan manusia awam ini dalam ilmu komunikasi, maka bisa dipastikan Anda bukan hanya sebagai buku yang hanya menipu sampulnya, tapi memukau dari sampul dan juga isinya. Bisa? Oke, demikian dari saya. Ada pertanyaan lain sebelum saya tutup? Sudah jam 11 pas. Naloni? Atau ada yang bisa sharingkan? Ayah Ozi? Pak Fitro? Oke, silakan. Saya pernah cerita IP Upin. Tapi bukan ini, tapi memang ini ada satu Kayaknya tadi yang saya ada episodenya itu kan buku 3 permintaan. 3 permintaan. Nah, saya bilang ada bedanya. Kayaknya saya sendiri penggemar Upin. Iya. Jadi, 3 permintaan itu kan menarik itu isi kulit sampulnya. Sekali dibuka ternyata kosong. Nah, itu atau di dalamnya kosong. Ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Nampaklah isi yang memukau. Apakah ini satu seperti apa Kak? Contohnya orang seperti apa? Syarat yang harus dipenuhi akhirnya Setelah dikasih air, terbaca dari kertas yang kosong itu tadi. Pesan apa yang disampaikan gitu? ya. Sama juga dengan itu yang saya bilang siapa ya namanya John Stuart ya. Dia memang seorang penulis andal dan pamungkas sebelum dia berhenti karirnya sebagai seorang penulis itu dia menulis sebuah buku Jurus Jitu Memahami Isi Hati Wanita dengan halaman 400 dan itu pre-order. Wow, orang itu berlomba-lomba. Nah, begitu sudah launching, orang udah dapat, waktu bedah buku, ternyata ketika dibuka isinya kosong. Kenapa? Karena memang tidak ada ya segala sesuatu yang bisa dituliskan untuk bisa menggambarkan hati seorang wanita. Kalau Iya Bu. ya memang seperti itu. Ya kan? Quotes-nya kayak gini, hati wanita itu seperti halnya samudra yang bergelombang dan laki-laki adalah pelaut yang sedang berlayar di atasnya. Jadi dia nggak tahu dalamnya seberapa dan sangat berbahaya banget itu ombaknya. Luasnya seberapa? Iya, luasnya seberapa? Ya nggak ada yang bisa menggambarkan. Nah, Makanya banyak-banyak Kacau. Kalian Lain. bisa